Bab 163 Inspirasi dan Petunjuk. Luke menganggukkan kepalanya dan perlahan melangkah masuk. Udara di ruangan itu pengap, mungkin karena ruangan itu telah ditutup selama berhari-hari. Sirah tampak tidak nyaman. Luke memandangnya dan berkata, "Kamu bisa tinggal di dekat pintu." Kemudian, dia perlahan mengitari ruangan. Sirah menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Dia memperhatikan bahwa Luke tidak menabrak apapun di ruangan itu meskipun matanya tertutup. Elsa melirik Luke dan kemudian hanya fokus pada pemeriksaannya sendiri. 10 menit kemudian, Elsa meninggalkan ruangan dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Sirah sedikit kecewa, tetapi memperhatikan bahwa Luke masih di dalam, dan bertanya, "Di mana pasanganmu?" Elsa menjawab dengan enteng, "Biasanya dia lebih lama." Sirah bertanya, mengapa dia menutup matanya ketika dia mencari di kamar. Elsa tertawa. Itu kebiasaan. Dia mengklaim bahwa itu membantunya membangun model ruangan di kepalanya sebagai kesan pertama, dan dia menganalisisnya sampai dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat ekspresi bingung Sirah, Elsa hanya bisa mengganti taktik. Dia mencari inspirasi, dan menjaga matanya tetap tertutup membantu. Petik 2. Meskipun Elsa sendiri tidak terlalu yakin, Luke telah menemukan petunjuk dalam banyak kasus setelah menggunakan metode ini, jadi Elsa hanya bisa mempercayainya. Sekitar 10 menit kemudian, mereka melihat Luke mengambil rute misterius melalui ruangan dengan kepala terangkat, sampai dia memasuki kamar mandi. Sirah memberikan seruan. Elsa memandangnya, dan Sirah menjelaskan dengan suara rendah, "Pakaianku kemarin masih ada di sana." Elsa tertawa. Tenang, dia tidak punya hobi aneh. Sesaat kemudian, Luke meninggalkan kamar mandi, tenggelam dalam pikirannya. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya Elsa. Lukas menganggukkan kepalanya sedikit. "Saya pikir saya tahu apa yang terjadi, tetapi kita harus memeriksa bagian luar rumah untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Nah, kunci kamar ini. Itu TKP." Sirah menatap Elsa, yang menganggukkan kepalanya. Dia dengan cepat menutup pintu. Mereka segera keluar rumah. Luke bertanya, "Nih, Sirah, apakah kamu tahu di mana pintu keluar untuk saluran ventilasi di kamar mandimu?" Sirah menggelengkan kepalanya, bingung. Sudah merupakan keajaiban bagi bintang besar seperti dia untuk mengetahui di mana mesin cuci itu berada. Bagaimana dia bisa tahu tentang sistem ventilasi? Namun, dia memiliki banyak keuntungan, termasuk kekayaan. Dia hanya memanggil penjaga keamanan dan memintanya menjawab pertanyaan Luke. Penjaga keamanan itu jelas seorang profesional. Dari apa yang dia katakan, saluran itu berakhir di bawah gudang di luar rumah. Luke menyuruh mereka berhenti. Dia dengan hati-hati mengamati tanah dan perlahan berjalan menuju gudang, di mana dia memejamkan mata sejenak. Kemudian, dia kembali menggunakan rute yang sama. Menunjuk ke lokasi di dekat gudang, dia berkata, "Jangan biarkan siapapun pergi ke dekat sana. Departemen forensik akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan." Kemudian, dia berkata kepada Elsa dan Sirah dengan suara rendah, "Sudah jelas apa yang terjadi. Nona Sirah, ini tidak melibatkan supranatural, seseorang menggunakan cara licik untuk mencuri liontinmu." Sirah berseru, "Benarkah?" Lukas menganggukkan kepalanya. "Jika Anda menelepon polisi dan melakukan pemeriksaan, Anda mungkin menemukan obat psikedelik atau obat penenang tertentu di sistem Anda. Anda tidak dihantui oleh hantu, kamu dibius." Sirah merasa itu sulit dipercaya. "Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka membius saya di kamar saya?" Luke berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Lupakan. Tidak membawa polisi adalah panggilan yang tepat, atau mereka mungkin mengira Anda berhalusinasi karena Anda mabuk." Baik Elsa maupun Sirah kehilangan kata-kata. Elsa bertanya dengan tidak sabar, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Saat Luke berjalan, dia berkata dengan suara rendah, "Ini sangat sederhana. Tidak ada yang masuk ke kamar mes Sirah, tetapi hewan yang terlatih dapat melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan manusia, seperti memasuki ruangan melalui saluran ventilasi, membius Anda, membuka brankas, dan mencuri perhiasan Anda." Sirah merasa itu sulit dipercaya. Apakah ada binatang secerdas itu di dunia ini? Lukas tertawa. "Kamu mungkin terkejut. Ini jelas bukan dunia biasa." Dia berhenti dan melihat ke pagar. Melihat sekeliling sejenak, dia menunjuk sesuatu dan berkata, "Lihatlah bagian atas pagar, apa itu?" Elsa menyipitkan matanya. "Sepertinya, semacam bulu binatang." Lukas mengangguk. "Saya melihat rambut yang sama di pintu keluar saluran. Ada juga sidik jari yang samar-samar di tanah, tetapi saya tidak tahu persis makhluk apa itu. Rambutnya juga ada di kamarmu, Bu Sirah." Dia hampir tidak memperhatikan rambutnya,
bahkan dengan hidung mancungnya, wajar jika Elsa melewatkannya. Luke bertanya dengan santai, Mes. Sirah, kamu tidak punya kucing atau anjing di rumahmu, kan? Sirah menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya bukan orang yang suka hewan peliharaan. Aku alergi bulu mereka. Jadi, tidak ada seorang pun di rumah saya, termasuk Meryl, yang melakukan kontak dengan kucing atau anjing. Luke sangat menyadari fakta itu, berkat hidung tajamnya. Dia hanya mengajukan pertanyaan untuk kepentingan Elsa. Elsa dengan demikian secara resmi menerima kasus dari Sirah, dan Departemen Forensik segera tiba. Mereka bingung dengan instruksi Luke, tetapi tetap mengikuti mereka, terutama karena Luke sekarang cukup terkenal. Berita tentang prestasi Luke telah menyebar ke Departemen Forensik. Bagaimanapun, 30 mayat telah dikirim ke departemen setelah percobaan perampokan di Nakatomi Plaza. Ada seorang ahli di tim forensik. Dia adalah pria parubaya yang tampan. Setelah memeriksa rambut hitam dari saluran ventilasi di kamar mandi sejenak, dia berkata, ini bukan monyet biasa, kemungkinan besar, itu adalah simpanse. Dia mencari tempat tidur dengan senter, dan menemukan rambut yang sama. Saya positif sekarang. Makhluk kecil ini ada di tempat tidur. Nah, apakah itu benar-benar cukup pintar untuk membuka brankas? Petik 2. Luke tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu bisa tahu hewan apa itu berdasarkan sedikit rambut itu. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, iya, saya sangat tertarik pada satwa liar, termasuk gorila dan simpanse. Ketertarikan Luke terusik. Bolehkah saya tahu namamu? Bab 164 Paman Grayson. Apakah Anda memiliki bak goreng? Pria parubaya itu mengangkat tangannya, menunjukkan sarung tangan di atasnya. Jangan berjabat tangan. Saya Grayson. Saya di sini hanya untuk membantu. Luke berkata, senang bertemu denganmu, Grayson. Anda kebetulan memiliki nama yang sama dengan seseorang yang saya kenal. Petik 2. Grayson menoleh. Oh, siapa itu? Luke menjawab dengan santai, Robert Grayson. Dia, semacam ayah angkatku. Mata Grayson berkilauan. Dari Texas. Lucas terkejut. Apakah kamu mengenalnya? Grayson berkata dengan tenang, kurasa begitu, jika dia pria dari Shackelford. Kemudian, dia menatap Luke dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Luke Coulson, 18 tahun. Juga, jika saya ingat dengan benar, Anda berada di Departemen Kepolisian Westside Houston beberapa bulan yang lalu, bukan? Petik 2. Lucas tercengang. Hah? Kamu adalah? Grayson tersenyum, dan ekspresi seriusnya menjadi santai. Dia memancarkan karisma seorang pria dewasa dan berpengetahuan. Gilbert Grayson, aku sepupu Robert. Kamu bisa memanggilku Paman, tapi aku lebih suka kamu memanggilku Gil atau Grayson. Aku lebih terbiasa dengan itu. Luke berkata, baiklah, Grayson. Tentang apa ini? Kenapa dia tidak tahu bahwa Robert punya sepupu? Grayson mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku harus bekerja. Hubungi aku nanti. Apalagi yang bisa Luke lakukan selain berjanji untuk melakukannya? Elsa merasa aneh ketika Luke memberitahunya bahwa dia akan berbicara dengan Grayson nanti. Tapi setelah melihat pria parubaya itu, dia berkomentar, sejujurnya, kalian berdua memang terlihat agak akrab, kecuali, ya, dia lebih tampan darimu. Luke, aku akan segera setampan dia. Departemen forensik sangat efisien dalam pekerjaan mereka, terutama karena Luke telah menunjukkan tempat-tempat yang relevan. Grayson bertanggung jawab atas beberapa area penting, dan teknisi lainnya mengurus sisanya. 1 jam kemudian, Luke pergi dengan mobil Grayson. Dia belum mendapatkan mobil polisinya, dan Selina menggunakan Ford bekasnya. Dia biasanya menyuruh Elsa untuk mengantarnya. Grayson mengenakan kacamata tanpa bingkai dan mengamati Luke. Kamu tidak mengenakan aksesoris berharga, bahkan jam tangan, tapi pakaianmu berharga setidaknya $2.000. Kaus kaki Anda adalah merek biasa. Apakah mereka Nike? Anda sepertinya tidak kekurangan uang, tetapi Anda tidak punya mobil. Petik 2. Luke mengangkat bahu dan berkata, saya punya mobil, tetapi pasangan saya suka mendiskusikan kasus dengan saya di mobilnya, jadi saya mengambil mobilnya. Grayson mengangguk dan menyalakan mobil. Di mana kita akan makan siang? Saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan dalam perjalanan ini. Kita bisa mengobrol dengan baik. Luke berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke tempatku? Aku bukan koki yang buruk. Grayson agak tertarik. Oke, memimpin. Luke mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi navigasi, lalu meletakkan ponselnya di sebelah setir. Tujuan, 1033 Gary Street, Distrik Westwood. Jarak, 3,3 km. Eta,
7 menit, kata teleponnya dengan suara wanita yang lembut. Grayson melihat ponsel Luke dengan rasa ingin tahu dan berkata, itu tidak buruk. Di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Luke berkata, ini dimodifikasi, berdasarkan aplikasi survei yang dibuat oleh Kei Holeing. Grayson bertanya, bukankah kamu langsung menjadi perwira setelah lulus SMA? Kapan kamu belajar itu? Luke berkata, yah, itu hanya hobi. Grayson tertawa. Mereka mengobrol dalam perjalanan ke tempat Luke. Setelah mereka tiba, Luke meminta Grayson untuk membuat dirinya sendiri di rumah. Dia kemudian menelepon di halaman belakang. Robert, ini aku. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu memiliki sepupu bernama Gilbert Grayson? Setelah keheningan singkat, Robert berkata, kami hampir tidak berbicara karena kepribadian kami yang berbeda. Luke bertanya, tetapi mengapa dia sangat mengenal saya? Dia bahkan tahu kapan saya lulus, ketika saya menjadi polisi, dan ketika saya pergi ke Houston. Robert menyerah. Oke, saya akui dia membantu transfer Anda ke Houston. Jadi, tidak mengherankan kalau dia tahu banyak tentangmu. Luke agak terkejut. Dia tidak mengharapkan jawaban itu sama sekali. Bingung untuk waktu yang lama, dia bertanya, bukankah Grayson seorang teknisi forensik? Bagaimana dia bisa membantu saya dipindahkan ke Houston? Robert berkata, dia adalah spesialis top di Departemen Forensik di Las Vegas, dan salah satu ahli terbaik di bidangnya secara nasional. FBI dan CIA mengundangnya secara teratur untuk melatih staf mereka. Dia telah terlibat dalam banyak kasus besar dan penting. Banyak orang penting di Departemen Kepolisian dan FBI berutang budi padanya. Apakah Anda pikir itu cukup baginya untuk membantu Anda? Petik 2. Luke berkata, apakah kamu bercanda? Mengapa Robert tidak memiliki bakat seperti itu, daripada hanya berakhir sebagai tentara? Dia sadar bahwa seharusnya tidak terlalu sulit bagi seorang spesialis forensik nasional terkemuka untuk melakukan transfer pekerjaan. Sesaat kemudian, Luke berkata, terima kasih, Robert. Baiklah, itu sudah cukup. Gil dan aku tidak akan pernah bisa bicara tanpa bertengkar, tapi aku merasa kau akan menyukainya. Anda bisa berterima kasih padanya sendiri. Kata Robert tidak sabar sebelum menutup telepon. Lukas menggelengkan kepalanya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Robert adalah pria yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Dia tidak dekat dengan Grayson, tetapi telah meminta bantuan sepupunya demi Luke. Pasti sangat berat baginya. Namun, dia tidak pernah menyebutkannya kepada Luke. Luke tidak akan tahu jika Grayson tidak muncul. Tunggu, kenapa seseorang sesibuk Grayson datang ke Los Angeles? Apakah seorang spesialis top dari Departemen Forensik di Las Vegas memiliki begitu banyak waktu luang? Merenung sejenak, Luke kembali ke kamar dan tersenyum pada Grayson, yang sedang mengamati penataan di ruang tamunya. Apakah kamu lapar? Apakah ada sesuatu yang khusus yang ingin kamu makan? Grayson berpikir sejenak dan bertanya, bisakah kamu membuat serangga goreng? Luke hampir tersedak, tapi berusaha tetap tenang. Yah, aku tidak bisa membuatnya. Juga, saya punya teman sekamar wanita, jadi saya tidak bisa membawa serangga pulang sebagai bahan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih akrab? Grayson mengangkat bahu. Kalau begitu, lakukan saja apapun yang kamu kuasai. Luke menganggukkan kepalanya dan membuat ayam dan steak di dapur. Setengah jam kemudian, mereka berdua mengobrol sambil menikmati steak. Luke tidak waspada terhadap Grayson karena Robert mempercayai sepupunya. Pria itu tidak mungkin orang jahat. Bab 165 menyusut dan pengamatan setelah makan siang, Grayson tinggal dan berbicara dengan Luke alih-alih langsung pergi. Luke merasa itu aneh. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk tinggal di sini ketika kamu sedang dalam perjalanan bisnis? Grayson melihat ke langit dan berkata, tidak apa-apa. Jika ada yang punya masalah, saya bisa kembali ke Las Vegas. Lagi pula aku tidak suka perjalanan bisnis. Luke agak terkesan. Apakah semua spesialis top ini percaya diri? Tetapi memang benar bahwa mereka memiliki semua alasan untuk itu. Spesialis teratas dari perdagangan apapun sibuk, dan mereka tidak dapat diganggu oleh siapapun yang tidak senang dengan mereka, toh mereka tidak punya waktu untuk semua orang. Old Grayson, misalnya, mengirim selusin kasus kepadanya dari seluruh negeri setiap hari. Terserah dia apakah dia ingin mengambil kasus atau tidak. Jika dia mau, dia bisa melakukan perjalanan bisnis, jika tidak, dia bisa saja menolak kasus ini. Luke tahu bahwa dia mungkin bisa mencapai level Old Grayson setelah bekerja sebagai detektif polisi selama beberapa tahun. Pada saat itu, alih-alih diberi kasus, dia akan memilih. Mereka mengobrol begitu lama sehingga mereka masih di sana ketika Selina pulang kerja.
Setelah Luke memberitahunya bahwa Grayson adalah sepupu Robert, Selina dengan hormat memanggilnya paman. Grayson mengangguk dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami di wajahnya. Dia melirik Luke tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, makan malam untuk 3 orang. Selina mengusulkan agar mereka memiliki makanan Cina, jadi Luke memutuskan nasi goreng Yangzu, brisket daging sapi rebus dengan tomat, dan babi mosu, yang merupakan hidangan paling populer di Amerika. Tentu saja, itu adalah versi modifikasi yang lebih cocok dengan selera Amerika. Jadi, tidak ada jamur hitam pada daging babi mosu dan tidak ada udang dalam nasi goreng Yangzu. Grayson benar-benar terkejut kali ini. Membuat steak dan ayam panggang bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Setiap orang Amerika yang tahu cara memasak dapat membuat makanan semacam itu, meskipun kualitasnya pasti berbeda dari orang ke orang. Namun, kebanyakan orang Amerika terlalu tidak sabar untuk membuat jenis masakan Cina yang dibuat Luke, dan menganggapnya rumit dan tidak perlu. Setelah mencicipi semuanya, ekspresi Grayson menjadi semakin aneh. Meskipun Grayson hampir tidak pernah makan makanan Cina sebelumnya, dia bisa tahu seberapa enak masakan itu dari tampilan, bau, dan rasanya. Luke tidak benar-benar setingkat koki, tetapi untuk orang biasa, dia adalah koki yang hebat, dan benar-benar bisa bekerja sebagai koki. Setelah makan malam, Grayson bahkan berbicara dengan Selina sebentar, sebelum akhirnya dia pergi dengan mobilnya. Ketika Grayson pergi, Selina bertanya, "Hah? Kenapa pamanmu tiba-tiba muncul? Itu tidak biasa bagi orang Amerika untuk mengunjungi kerabat yang tidak mereka kenal." Luke mengangkat bahu dan berkata, "Saya meminta Elsa untuk menyelidiki paman tercinta saya di sore hari. Selain sebagai ahli forensik, ahli zoologi, dan ahli patologi, dia juga ahli psikologi." Ada senyum misterius di wajahnya saat dia berbicara. Mungkin, Old Grayson adalah psikiater yang terampil dan dapat dipercaya yang terus dibesarkan Robert. Grayson, dalam hal ini, juga tenggelam dalam pikirannya. Setelah mengamati Luke sepanjang sore, perasaannya cukup rumit. Lucas adalah orang yang kontradiksi. Dia masih muda, tapi dia cukup dewasa. Dia secara fisik sangat kuat, tetapi memiliki sikap yang tenang. Dia sangat sopan, tetapi terkadang menceritakan lelucon yang buruk. Dia telah membunuh banyak orang, tapi tidak seperti sosiopat manapun yang Grayson temui. Setelah Grayson kembali ke penginapannya, dia menelepon Robert. "Ini aku. Bagaimana hasilnya?" Robert bertanya dengan gugup. Setelah keheningan singkat, Grayson berkata, "Yah, aku butuh lebih banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan yang benar, tapi untuk saat ini, aku tidak melihat ada yang salah dengannya. Dia sangat normal." Robert tersenyum pahit. "Gil, dia baru berusia 18 tahun, tapi dia telah membunuh hampir 100 orang dalam waktu setengah tahun. Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk pulih setelah saya membunuh seorang teroris untuk pertama kalinya?" Grayson tentu saja melakukannya. Dia telah sebagian terlibat dalam terapi Robert setelah yang terakhir pensiun dari tentara. Tidak ada yang tahu betapa traumanya Robert saat itu lebih baik daripada Grayson. Setelah keheningan singkat lainnya, Grayson berkata, "Dengan risiko melukai egomu, aku ingin menunjukkan bahwa dia jauh lebih dewasa darimu, meskipun dia baru berusia 18 tahun. Anda hanya tidak bisa membandingkan dia dengan Anda. Juga, apakah Anda tahu bahwa dia pandai memasak? Dia bukan salah satu dari orang-orang yang mengikuti resep atau memasukkan bahan-bahannya ke dalam oven atau microwave, dan makanannya siap disajikan. Apa yang dia buat adalah makanan Cina yang layak. Saya melihat bagaimana dia menggunakan pot dengan sangat terampil. Wow, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa itu hanya dasar-dasar untuk seorang juru masak Cina. Apa yang bisa Anda buat saat berusia 18 tahun? Panaskan susu atau pizza di microwave." Robert menjadi marah. "Bisakah kamu membuat makanan Cina ketika kamu berusia 18 tahun? Apalagi yang bisa kamu buat selain serangga goreng berdarahmu?" Grayson berpendapat, "Serangga goreng sangat enak, Anda hanya kurang berani untuk menikmatinya. Baik, mengesampingkan itu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa anak angkatmu berbeda dari kami. Mungkin dia seorang detektif yang terlahir secara alami." Robert menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu." Grayson menambahkan, "Aku akan mengawasinya. Jika memungkinkan, saya akan memeriksanya setiap beberapa bulan. Kamu dapat mempercayaiku. Saya seorang profesional." Robert berkata, "Baiklah, kamu yang terbaik. Tapi, jangan sampai terjadi apa-apa padanya." Setelah keheningan singkat, Grayson berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Pada saat itu, Luke sudah tertidur. Keesokan harinya, Selina mengantar Luke ke kantor polisi.
Elsa bertanya dengan santai, bagaimana kabar pamanmu? Luke berpikir sejenak dan berkata, dia senior yang cerdas. Kamu bisa menceritakan semua kekhawatiranmu padanya. Elsa meliriknya. Dengan serius. Para senior di keluarganya semuanya menyebalkan. Luke mengangguk sambil tersenyum, tetapi diam-diam menambahkan, artinya, jika dia memiliki cukup kesabaran untuk Anda, jika tidak, dia hanya akan menyuruhmu pergi ke neraka. Bagaimana dengan kasus Sirah? Dia mengubah topik pembicaraan, enggan berbicara tentang keluarganya lagi. Elsa juga bukan orang yang usil. Dia berkata, kami memiliki beberapa petunjuk, tapi dia bersembunyi di selatan USC. Kami tidak dapat menemukannya sekarang. Luke bertanya, Anda sudah menemukan tersangka. Elsa memberinya sebuah file. Bab 166 Suasana hati yang baik dan makanan hebat. Luke membaca file itu. Bobby Max, seorang penjinak hewan di sirkus. Yah, itu menyenangkan. Dia pandai menjinakkan hewan dan membuat mereka tampil. Luke memiliki beberapa keraguan. Sebagai seorang profesional, dia menghasilkan setidaknya $200.000 setahun, kan? Mengapa dia mencuri liontin berlian? Elsa meringis dan berkata, aku menelepon Sirah. Dia mengatakan kepadaku bahwa Bobby ini pernah mengakui perasaannya padanya, tetapi dia menolaknya. Luke kehilangan kata-kata. Dengan serius, Bobby sama sekali tidak setingkat dengan Sirah. Tentu saja, itu tidak penting. Yang penting adalah pekerjaannya tidak seperti yang diinginkan seorang gadis. Sirah tentu tidak, mengingat bagaimana dia alergi terhadap bulu binatang. Membaca sisa file itu, Luke menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia menyerahkan hidupnya untuk cinta. Bobby baik dalam pekerjaannya, dan telah menjalani kehidupan yang layak. Tapi setelah mengembangkan obsesi dengan Sirah, dia berhenti dari pekerjaannya untuk mengejarnya. Tanpa penghasilan, ia menghabiskan tabungannya dalam setahun. Tidak ada yang tahu apa yang Bobby lakukan sekarang untuk mencari nafkah. Tapi pria itu menjaga dirinya tetap hangat dan memberi makan setidaknya, jika simpanse mencuri sesuatu untuknya. Hidupnya tidak bisa terlalu keras. Lagi pula, hanya sedikit orang yang akan menelepon polisi jika mereka kehilangan beberapa dolar atau beberapa barang palsu, karena polisi biasanya tidak punya waktu untuk kasus sepele seperti itu. Luke berdiri dan berkata, ayo kita coba temukan orang ini. Elsa terkejut. Apa kamu yakin? Luke berkata, tidak ada salahnya untuk mencoba. Lagi pula, tidak ada yang lebih baik untuk kita lakukan. Petik 2. Elsa menyadari itu memang masuk akal. Dia berdiri dan pergi untuk mengambil mobilnya. Luke, di sisi lain, punya rencananya sendiri. Kemampuan Bobby mungkin berguna baginya. Dia belum pernah bertemu Bobby sebelumnya, tetapi dia mencium bau simpanse Bobby, yang membawa aroma Bobby. Tidak mudah menemukan pria itu di kota sebesar Los Angeles, tetapi file itu menyebutkan area tempat Bobby paling aktif. Yang perlu Luke lakukan hanyalah berpatroli di jalan-jalan utama di daerah itu dan melihat apakah dia bisa mendeteksi bau Bobby atau bau simpansenya. Setelah 1 jam perjalanan, Luke dan Elsa akhirnya sampai di distrik itu. Itu adalah distrik dengan gedung-gedung tua dan komunitas yang bermasalah. Tidak ada yang tahu berapa banyak kejahatan yang terjadi di sini, juga tidak mungkin untuk menyelidiki semuanya. Melihat lingkungan, Luke tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah ide, haruskah dia memulai karirnya sebagai main hakim sendiri di sini? Tingkat kejahatanlah selalu tinggi. Itu adalah salah satu kota dosa Amerika. Distrik Hollywood tempat Luke ditempatkan adalah wilayah orang kaya, jadi lebih aman di sana. Lingkungan sipil di selatan USC, bagaimanapun, tidak begitu damai. Tapi itu hal yang baik untuk Luke. Suasana hatinya meningkat. Dia melihat keluar jendela dengan rakus, seolah-olah dia sedang melihat taman yang penuh dengan buah-buahan. Elsa dan Luke berkeliaran di jalanan. Pada siang hari, Luke berkata, ayo pergi. Itu sudah cukup untuk hari ini. Aku akan membelikanmu makan siang. Elsa merasa itu aneh. Mengapa? Luke pergi dengan alasan yang bisa dipercaya. Karena aku senang aku bertemu pamanku. Elsa curiga. Apakah kamu sedekat itu dengan pamanmu? Lukas tertawa. Yah, dia adalah tujuanku. Suatu hari, saya akan menolak apapun yang tidak sesuai dengan selera saya, sama seperti dia. Elsa setuju dengannya. Itu benar. Pamanmu adalah spesialis top di negara ini. Anda memiliki satu orang lagi yang mendukung Anda. Dia berhenti, atau dia akan terdengar seperti cemburu pada Luke. Lukas tidak terlalu peduli. Siapa pelindung sejatinya? Tony Stark? Tentu saja. Bagaimana dia bisa pindah ke LAPD jika bukan karena Tony Stark? Siapa yang berani menyelidikinya? Jika mereka mengetahui bahwa Tony Stark yang mengirim Luke ke sini, apakah mereka akan berani menangkapnya?
Segera, Elsa melaju ke tujuan di peta Luke. Dia curiga. Apakah ada makanan enak di sini? Luke mengangkat telepon dan mengetuk bilah navigasi, dan suara wanita lembut berkata, tujuan, rumah teh rasa rumah, restoran Michelin bintang 1. Elsa diyakinkan setelah mendengar bahwa itu adalah restoran Michelin. Meskipun makanannya mungkin tidak sesuai dengan seleranya, kualitasnya terjamin. Elsa cukup tidak terbiasa dengan hiruk-pikuk saat mereka memasuki tempat itu. Tidak seperti kebanyakan restoran Amerika yang biasanya lebih sepi, para pelanggan di kedai teh tidak repot-repot mengecilkan suara mereka. Karena ada banyak orang di tempat itu agak bising. Bab 167 Perburuan Kepala dan Misi Baru. Dustin hanya bisa mengutuk. Sial, tidak bisakah kamu datang lebih awal? Aku hampir selesai di sini. Elsa tidak terlalu peduli. Dia terlalu akrab dengan Dustin untuk merasa kesal. Kalau begitu aku akan membawa mereka kembali untuk makan malamku, oke. Itu spesialisasi dari restoran Michelin. Dustin berkata, tiba-tiba aku merasa ada lebih banyak ruang di perutku. Benar, mengapa Luke membelikanmu makan siang? Elsa menjawab, dia bilang dia senang karena bertemu pamannya. Dustin mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa pergi sekarang. Elsa segera pergi. Dustin diam-diam merasa lega saat Elsa pergi. Yah, syukurlah itu bukan karena hadiah pribadi. Tiba-tiba Elsa kembali. Bos, apakah ada kasus baru? Hah? Hadiah pribadi apa? Dustin berkata dengan sungguh-sungguh, oh, aku sedang membicarakan kasus terakhir. Takagi menyumbangkan sejumlah besar uang bagi kami untuk meningkatkan mobil dan komunikasi kami, jadi Luke mungkin akan mendapatkan mobil baru. Anda baik-baik saja dengan itu, kan? Petik 2. Elsa berkata, dia pantas mendapatkannya. Sebenarnya, akan lebih bagus jika dia memiliki mobil sendiri. Saya merasa seperti saya adalah sopirnya sekarang. Petik 2. Dustin kehilangan kata-kata. Sesaat kemudian, dia bertanya, Anda sedang mencari kasus baru. Elsa berkata, saya tidak memiliki kasus penting saat ini. Apa kau punya yang baru? Dustin berpikir sejenak, lalu menemukan sebuah file di mejanya. Kau dan Luke bisa mulai menyelidiki kasus ini besok. Elsa membaca kasus itu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Bos, Anda ingin kami menyelidiki kasus ini? Dustin memberi isyarat kepada Elsa, dan dia segera mengunci pintu. Merenung sejenak, Dustin berkata, sejujurnya, kasus ini dimaksudkan untuk menjauhkanmu dan Luke untuk sementara waktu. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kasus di Nakatomi Plaza semakin rumit. Elsa merasa itu aneh. Tapi bukankah semua perampok tertangkap? Dustin menggelengkan kepalanya. FBI menuntut kami membebaskan para perampok kepada mereka dengan klaim bahwa Hans memiliki hubungan dengan kegiatan teroris, yang dibenarkan. Tidak ada yang tahu apa lagi yang telah dilakukan Hans. Jika FBI mengungkap lebih banyak kejahatannya, akan mungkin bagi mereka untuk menebus kesalahan mereka di Nakatomi Plaza. Elsa mengerti itu, tapi masih merasa aneh. Tapi bagaimana Luke terlibat? Dengan senyum pahit, Dustin merendahkan suaranya, meskipun pintu kantornya tertutup. Direktur kami mendengar bahwa mereka ingin merekrut Luke. Mulut Elsa menganga. Apa? Bagaimana mungkin? Luke bisa menjadi detektif polisi karena koneksi Tony Stark, tetapi tuntutan untuk menjadi agen FBI jauh lebih tinggi. Untuk menjadi agen FBI, seseorang harus memiliki latar belakang yang bersih, gelar sarjana, berbagai spesialisasi, dan pengalaman bertahun-tahun dalam sistem kepolisian serta rekam jejak yang luar biasa. Tentu saja, ada juga pegawai khusus di FBI. Misalnya, Paman Luke dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan di sana karena dia adalah seorang spesialis. Tapi mengapa FBI membuat pengecualian untuk Luke, yang baru menjadi polisi selama setengah tahun? Elsa merasa itu tak terbayangkan. Namun, Dustin berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa Luke menarik perhatian seorang kapten FBI tertentu selama operasi gabungan. Kapten menyebutkan Luke dalam laporannya dan memasukkannya ke dalam daftar talenta yang menjanjikan. Elsa dibuat terdiam. Mengingat kinerja Luke di masa lalu, ada cukup alasan bagi FBI untuk menariknya masuk. Jika mereka bisa merekrut Luke, FBI akan dipuji karena memecahkan kasus Nakatomi Plaza karena agen mereka yang memainkan peran utama di dalamnya. Bahkan jika semua orang tahu bahwa Luke bukan agen mereka ketika kasus itu terjadi, mereka masih bisa menulisnya di laporan mereka. Elsa hanya bisa mengutuk. Sial, orang-orang itu pandai bermain trik. Dustin tersenyum pahit. Jadi, bawa saja dia pergi. Anggap saja ini sebuah perjalanan. Menyadari keraguan Elsa, Dustin menawarkan lebih.
Jangan khawatir tentang kasusmu. Ini akan baik untukmu. Bingung sejenak, Elsa berkata, apakah kamu mengatakan? Dustin berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Ini tidak lebih dari liburan. Jika Anda punya pacar, katakan padanya untuk menghabiskan 10 hari di Perancis bersama Anda, meskipun dia harus membayar sendiri. Bagaimana kedengarannya? Elsa menggertakkan giginya. Aku tidak punya pacar. Saya hanya ingin tahu apakah kita akan mendapatkan tunjangan khusus untuk perjalanan ini. Dustin ragu-ragu dan berkata, kami bisa memberimu $20 per hari. Elsa kehilangan kata-kata. Baik, jangan panggil aku saat aku di sana. Panggilan internasional mahal. Ini akan menjadi hari libur bagiku. Dustin menganggukkan kepalanya. Diam-diam dia berpikir bahwa jika harus, dia akan memanggil Luke, yang jauh lebih kaya daripada Elsa setelah menerima hadiah apapun yang diberikan Takagi kepadanya. Elsa memutuskan untuk menikmati liburannya jauh dari Luke. Bukan ide yang buruk untuk menghabiskan beberapa hari dengan seorang pria eksotis. Hanya orang idiot yang akan membawa pacar dari Los Angeles ke Prancis. Itu terlalu mahal. Dengan demikian, Luke segera menerima pemberitahuan bahwa dia akan pergi ke Prancis pada hari berikutnya. Luke tidak tahu bagaimana menanggapi pesan itu. Karena dia akan pergi ke Prancis keesokan harinya, dia segera pulang dan berkemas untuk perjalanan sebelum hari mulai gelap. Kemudian, Luke naik taksi ke daerah kumuh yang dia kunjungi di pagi hari, dan segera menemukan sebuah gedung apartemen yang kumuh. Luke mengenakan jubah hitam, bahkan wajahnya ditutupi topeng. Dia dengan cepat naik ke atap dan mendekati apa yang tampak seperti gudang. Jeritan binatang memecah keheningan di atap. Luke mempercepat, dan ketika dia sampai di gudang, dia mengambil tongkat kayu dan mendobrak pintu dengan itu. Di dalam gudang ada seorang pria tunawisma, yang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Lukas menyeringai. Ayo bertaruh. Saya yakin Anda tidak bisa mengalahkan saya. Petik 2. Mengatakan itu, dia memukul kepala pria itu, dan pria itu segera pingsan. Luke memeriksa notifikasi sistem dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang kupikirkan, itu tidak cukup. Mengambil botol di dekatnya, dia memercikkan air ke wajah pria itu untuk membangunkannya. Lalu, bam, begitu dia bangun, pria itu pingsan lagi. Bab 168 Ayah Masih Ayah Luke agak menyesal bahwa itu tidak berhasil. Dia hanya bisa mencoba lagi nanti. Dia membuang tongkat kayu itu dan menempelkan pelacak ke pakaian pria itu sebelum dia cepat-cepat pergi. Ketika dia kembali ke rumah dan melihat Selina, yang baru saja pulang kerja, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke Prancis pada hari berikutnya. Mata Selin melebar. Dia tidak bisa mempercayainya. Mengapa? Mengapa saya tidak mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Prancis? Ah, aku ingin mengunjungi Champs-Élysées. Luke menyentuh kepalanya dan berkata, percayalah padaku. Anda akan dapat pergi ke sana segera, dan membeli apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Selina menatapnya, tidak yakin. Apakah kamu sedang bermimpi? Saya sangat miskin sehingga saya bahkan tidak bisa membuat diri saya kenyang untuk saat ini. Tiba-tiba, dia bersendawa. Luke berkata, letakkan coklatmu sebelum kamu mengatakan itu. Tidak mungkin kamu akan kelaparan dengan itu. Petik 2. Selina berkata dengan menyedihkan, tapi aku harus makan hotdog saat kau pergi. Mengapa hotdog ada di mana-mana di Los Angeles? Luke menggosok kepalanya dan berkata, baiklah, baiklah. Aku akan membuatkan makanan untukmu sekarang. Anda bisa memanaskannya ketika Anda ingin memakannya. Petik 2. Ia lalu pergi ke dapur. Ada dua keuntungan memiliki villa sendiri. Pertama, mereka bisa melakukan latihan Brazilian Jiu-Jitsu mereka di kamar atau halaman belakang, dan tidak perlu lagi menyewa kamar di klub bela diri. Kedua, Luke tidak perlu khawatir tetangganya akan memanggil polisi ketika dia sedang membuat makanan. Itu benar-benar bukan lelucon. Ada begitu banyak asap ketika dia memasak sehingga orang lain mungkin berpikir bahwa rumah itu terbakar. Jika petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkannya, mereka pasti akan merusak banyak barang, dan mereka tidak akan membayar kerusakannya. Bahkan lebih luar biasa lagi, Luke malah harus membayar petugas pemadam kebakaran ketika mereka mengiriminya tagihan keesokan harinya. Biayanya sangat tinggi sehingga banyak orang miskin lebih suka membiarkan rumah mereka terbakar habis daripada menelepon mereka. Dalam suasana hati yang baik, Luke pergi ke dapur dan bersiul sambil memasak dengan bahan apapun yang ada di lemari es. Kulkas di sini 2 kali lebih besar dari yang dia miliki sebelumnya, dan ada cukup bahan untuk membuat makanan yang akan membuat Selina tidak kelaparan selama 2 minggu. Luke dengan cepat menyiapkan makanan.
Dia membuat 50 kue mangkuk terlebih dahulu dan mengemasnya ke dalam tas kecil sehingga Selina bisa memilikinya kapan saja. Dia kemudian memanggang 4 ayam dan memasukkannya ke dalam lemari es. Selina hanya bisa memanaskannya di microwave dan mereka akan siap. Hidangan terakhir adalah hidangan utama untuk malam ini. Luke merebus daging sapi dalam panci besar sebentar, sebelum memasukkan kentang potong dadu ke dalamnya. Dia kemudian menunggu 20 menit lagi. Selina sudah ngiler. Daging sapi rebus dengan kentang berbau terlalu enak. Itu seharusnya menjadi favorit Rusia, tetapi setiap pecinta makanan Amerika juga akan menyukainya. Setelah semuanya selesai, Luke membuat salad. Luke kemudian memindahkan panci berisi daging sapi rebus dengan kentang ke meja, mengisi 2 mangkuk dengan nasi dari kompor kecil, dan menuangkan beberapa saus kuning dan hitam dari daging sapi ke nasi. Baiklah, inilah yang kita alami malam ini. Daging sapi rebus dengan kentang di atas nasi, kata Luke, yang sudah mulai makan. Presentasinya tidak fantastis, tetapi hidangannya terasa luar biasa. Luke bisa makan 2 mangkuk berturut-turut di kehidupan sebelumnya. Selina tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengambil seteguk, dan meskipun panas membara, dia enggan memuntahkannya kembali. Luke menikmati makanannya. Dia sudah lama berada di La, dan karena dia selalu punya waktu luang untuk memasak, dia tidak pernah repot-repot membuat hidangan sederhana ini sebelumnya. Tetapi karena dia akan melakukan perjalanan, dan lemari esnya cukup besar, dia memikirkan hidangan ini, yang dirancang untuk orang-orang malas. Nasi dengan sesendok daging sapi rebus panas dan kentang di atasnya sudah cukup untuk membuat siapapun kenyang. Untunglah penanak nasi Luke terlalu kecil untuk memasak lebih banyak nasi, atau Selina akan terlalu penuh untuk bergerak lagi. Setelah makan malam, Luke hanya berkata, "Makanan itu milikmu." Dengan senyum konyol, Selina berkata dengan puas, "Jangan katakan hal yang menyedihkan itu padaku. Biarkan aku menikmati diriku sedikit lebih lama." Selina terbiasa berbaring di sofa begitu dia kenyang setidaknya setengah jam sebelum dia melakukan hal lain, seperti mencuci piring atau menonton TV. Luke menikmati teh di sofa sambil memeriksa notifikasi sistem. Sistem, Anda telah mengalahkan Bobby Max dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Bobby Max, Basic Taming, Basic Animal Rising, Komunikasi Mental Dasar X-Gen, Prasyarat, 20 kekuatan mental dan 10.000 poin kredit. Tidak tersedia untuk sementara. Luke tidak gembira, tapi dia dalam suasana hati yang baik. Bobby memiliki gen X, dan keakrabannya dengan hewan merupakan kemampuan mental yang tak ternilai. Biaya kemampuan berarti itu pasti bagus. Namun, prasyarat untuk mempelajarinya adalah 20 kekuatan mental, yang cukup rumit. Juga, Luke telah mencoba untuk melihat apakah dia dapat memanfaatkan celah dalam sistem. Dia menjatuhkan Bobby 2 kali berturut-turut, dan bahkan bertaruh dengannya sebelum yang pertama. Tapi itu jelas hanya dihitung sebagai 1 kali dalam sistem. Taruhan dan pukulan kedua tidak diakui sama sekali, jadi Luke tidak dapat mempelajari komunikasi mental dasar. Sistemnya jelas tidak bisa ditipu, penipuan tidak ada artinya di depannya. Luke punya ide lain, tapi dia harus menunggu sampai hari berikutnya untuk mengujinya. Paling tidak, dia sekarang tahu apa kemampuan Bobby, dan hanya masalah waktu sebelum dia bisa mempelajarinya. Sementara itu, Luke telah menemukan tebakannya sendiri. Setelah 3 statistik dasarnya semuanya di atas 20, prasyarat untuk banyak kemampuan dasar akan terpenuhi, dan dia akan membutuhkan banyak poin kredit untuk membelinya. Kemampuan dasar umum sekitar 1.000 poin kredit, dan yang khusus bisa lebih dari 10.000. Mereka sangat mahal. Misalnya, penyembuhan diri dasar dan komunikasi mental dasar, yang keduanya didasarkan pada gen X, akan menghabiskan 20.000 poin kredit saja. Itu jauh lebih banyak dari apa yang dia miliki saat ini. Luke sudah meramalkan ini. Bab 169 Teman duduk cantik sementara. Haruskah dia melakukan sesuatu yang besar dalam perjalanan ke Prancis? Ketika dia kembali, dia bisa memulai persiapannya untuk menjadi seorang main hakim sendiri di Los Angeles. Pengalaman dan poin kreditnya pasti akan meroket. Setelah membuat rencana, Luke mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Selina masih menggosok perutnya. Dia kehilangan kata-kata. "Apakah kamu babi? Ayo bersihkan dapur sekarang." Selina turun dari sofa dengan enggan. Lukas menelepon Elsa. "Elsa, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu tentang kasus Sirah." Setelah sekitar 20 menit, Luke meletakkan telepon dan menghela napas. "Saya hanya bisa pergi dengan rencana B sekarang. Mari berharap saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan pada akhirnya." Pukul 7 keesokan paginya, Elsa mengendarai mobilnya ke rumah Luke dan menjemputnya.
Mereka kemudian menangkap Bobby Max tunawisma di daerah kumuh di selatan. Setelah berbicara dengan pria itu, mereka check-in ke hotel agar Bobby bisa membersihkan dirinya. Kemudian, mereka pergi ke Villa Sirah. Bobby mengembalikan liontin berlian itu dan meminta maaf padanya. Pada akhirnya, Luke meninggalkan Bobby di apartemen sebelumnya, yang belum dia batalkan sewanya, dan menyuruhnya untuk tinggal di sana sampai Luke kembali dari perjalanannya. Kemudian, dia akhirnya pergi ke bandara. Luke dan Elsa naik 20 menit sebelum pesawat dijadwalkan lepas landas. Mereka tepat waktu. Sambil duduk, Luke menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Elsa tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah semuanya baik-baik saja kali ini. Lukas menganggukkan kepalanya. Percayalah padaku, kami tidak bisa begitu sial setiap saat. Petik 2. Elsa segera diyakinkan. Dia tahu betapa andalnya insting Luke. Dia menguap, tapi menolak untuk tertidur. Dia mengirim pesan teks ke Sirah. Luke, di sisi lain, mengeluarkan tablet dan mulai membaca e-book. Itu 11-12 jam dengan pesawat dari Paris ke Los Angeles. Mengingat perbedaan waktu, mereka akan tiba di sore hari setelah lepas landas di malam hari. Tubuh Luke jauh lebih kuat daripada orang biasa, atau dia akan pingsan di bawah tekanan kerja semacam ini. Sebagian besar detektif tua dari divisi kejahatan besar menderita kondisi kronis dan harus berhenti dari pekerjaan lapangan setelah berusia 40 tahun. Bagaimanapun, begitu dia mendapatkan penyembuhan diri dasar, Luke akan bisa menyembuhkan tangan kirinya. Pada saat itu, dia tidak akan takut dengan luka fisik sama sekali, karena dia hanya bisa menyembuhkannya. Tekanan mental juga bukan apa-apa baginya. Penyembuhan diri dasar adalah kartu truf terpenting baginya. Dengan kemampuan ini, dia akan mampu melawan penjahat setiap malam tanpa khawatir. Hidup lebih mudah bagi pahlawan super lain karena mereka memiliki kekayaan atau kemampuan super, tetapi Luke tidak. Dia harus bekerja keras dalam aturan sistem, dan aset terbesarnya adalah kesehatannya. Tak lama setelah Luke dan Elsa duduk, teman duduk Luke naik ke pesawat. Luke meletakkan tabletnya dan tersenyum pada mereka. Elsa duduk di kursi di seberang lorong, dan teman-teman baru Luke duduk di kursi tengah dan dekat jendela di sebelahnya. Teman duduk barunya adalah dua gadis cantik. Salah satunya lebih terbuka. Dia menggumamkan sesuatu kepada temannya dan bertukar tempat duduk dengannya sehingga dia bisa mengobrol dengan Luke. Luke tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan seorang gadis cantik. Meskipun gadis yang dia ajak bicara tidak secantik yang lain, penampilannya tentu saja masih di atas rata-rata, dan dia sangat mudah didekati. Mereka mengobrol dengan suara rendah. Pada akhirnya, gadis yang lebih cantik bergabung dengan percakapan mereka juga, kecuali bahwa dia tidak berbicara sebanyak gadis pertama. Luke bisa tahu bahwa dia tidak pemalu atau tidak banyak bicara, tetapi hanya secara tidak sadar menjaga jarak dari orang asing. Itu bukan hal yang buruk bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan. Namun, gadis lain itu kurang dijaga. Dia mengungkapkan banyak hal tentang dirinya bahkan ketika Luke tidak dengan sengaja menanyakan apapun padanya. Gadis yang berbicara dengannya lebih dulu bernama Amanda. Dia adalah siswa sekolah menengah kedua. Gadis yang lebih cantik adalah Kim. Dia adalah sahabat Amanda. Sekolah mereka ditutup selama setengah bulan karena gedung pengajaran sedang direnovasi, jadi gadis-gadis itu mengambil kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Paris. Setelah menjadi detektif untuk waktu yang lama, Luke memperhatikan banyak detail tentang gadis-gadis itu. Mereka memiliki pendidikan yang layak dan tidak benar-benar elit, dan tidak terlalu waspada terhadap dunia luar. Kim lebih memperhatikan privasi dan keamanannya, sementara sahabatnya hanya mengoceh semuanya. Apapun yang Kim simpan untuk dirinya sendiri, Amanda hanya akan mengungkapkannya tanpa peduli. Amanda pasti telah menjalani kehidupan yang terlindung selama ini, dan Luke agak khawatir tentang keselamatannya sekarang karena dia jauh dari rumah. Tapi dia diyakinkan setelah mengetahui bahwa gadis-gadis itu akan tinggal dengan anggota keluarga yang lebih tua dari Amanda di Paris. Jika itu masalahnya, Amanda punya banyak alasan untuk bersikap riang. Kerabatnya akan memperingatkannya tentang apa yang harus dia perhatikan. Namun, Luke tetap tidak bisa tidak memberitahunya hal-hal tertentu yang harus dia hindari, seperti berbicara dengan orang asing. Amanda merasa geli. Apakah kamu mengatakan bahwa aku seharusnya tidak berbicara denganmu? Luke mengangkat bahu dan berkata, "Yah, senang bertemu denganmu. Tapi saya tinggal di Los Angeles, jadi lebih mudah bagi Anda untuk memverifikasi identitas saya. Anda tidak akan dapat mengidentifikasi orang asing dengan mudah di Paris." Kim tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit mengangguk setuju. Amanda jelas tidak menganggapnya sebagai masalah besar.
Dia segera melompat ke topik lain. Mereka mengobrol sebentar, sampai mereka lelah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah mereka bangun, mereka berbicara sebentar, sampai pesawat mendarat. Mereka bertukar nomor saat mereka turun. Luke memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan kerja, dan dia tidak yakin apakah dia akan punya waktu untuk mengunjungi Paris bersama mereka setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Amanda merasa agak menyesal, tapi tidak terlalu banyak. Bab 170. Oh, bahasa Inggrisku buruk. Setelah berpamitan dengan dua gadis cantik itu, Elsa dan Luke menunggu taksi di luar bandara Charles de Gaulle. Elsa menggodanya. Sepertinya Anda telah menemukan seseorang dalam perjalanan Paris ini. Gadis ceria itu sangat cocok untukmu. Lukas tersenyum. Bermimpilah. Kami mengobrol bagus di pesawat, tapi hanya itu. Elsa merasa terhibur. Terserah apa kata Anda. Ayo lapor ke kepolisian dulu. Sisa waktu adalah milikmu. Pada saat itu, sebuah taksi datang, dan seorang pria berkacamata terhuyung-huyung keluar dan muntah di tempat sampah. Elsa dan Luke tidak memikirkannya. Mabuk mobil bukanlah hal yang aneh. Tetapi mereka mencium bau taksi ketika mereka masuk. Ada bau muntah yang samar-samar, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Pengemudinya adalah seorang pria dengan rambut pendek. Dia menoleh dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu sedang terburu-buru? Melihat pria itu, yang memiliki bekas luka di mata kirinya, dan mengingat penumpang mabuk yang baru saja keluar, Elsa dan Luke sama-sama merasakan deja vu yang aneh. Keduanya berkata, tidak, silakan mengemudi dengan kecepatan normal. Sopir itu mengangkat bahu dengan menyesal. Aduh, sayang sekali. Sudut mata Luke berkedut. Seorang sopir taksi yang saya temui di New York pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada saya. Sopir sudah menyalakan mobilnya. Dia tersenyum dan bertanya, lalu apa? Luke berkata, lalu, saya hampir tidak bisa berdiri ketika saya turun dari taksi setelah saya tiba. Elsa berkomentar, kamu lebih baik dariku. Saya muntah. Tertegun sejenak, pengemudi itu tertawa terbahak-bahak. Haha, itu pasti menyenangkan. Melihat ke belakang sopir taksi, Luke tiba-tiba bertanya, pelat nomor Anda bisa diganti, bukan? Sopir itu tertawa. Apa yang kau bicarakan? Bahasa Inggris saya buruk. Aku tidak bisa memahamimu. Lukas memutar matanya. Saya tidak peduli apakah Anda dapat memahami saya, tetapi saya mengatakan ini kepada Anda, jangan ngebut, karena kami tidak akan membayar uang tambahan. Bahkan jika itu bisa terbang seperti pesawat, jaga taksi Anda dengan kecepatan 80 mil per jam. Setelah keheningan singkat, pengemudi itu berdebat dengan lemah lembut, tetapi batas kecepatan di jalan ini adalah 100 mil. Luke kehilangan kata-kata. Jika demikian, kendarai saja dengan kecepatan terendah yang diizinkan. Sopir itu terkekeh, dan merasa seolah-olah dia telah terlihat. Setelah menjadi petugas polisi untuk waktu yang lama, Luke dapat dengan mudah mengetahui betapa uniknya beberapa orang. Misalnya, pengemudi taksi ini memiliki getaran yang mirip dengan bel. Setelah memberikan peringatan lanjutan kepada pengemudi, Luke melihat ke kaca spion dan melihat Kim dan Amanda. Mereka mengobrol dengan riang dan berfoto di halte taksi. Kemudian, seorang pria muda berpenampilan sopan menawarkan diri untuk mengambil foto mereka sambil tersenyum. Mereka kemudian mulai mengobrol satu sama lain. Ketika taksi Luke pergi, Amanda, Kim, dan pria itu masih berbicara. Luke tidak terganggu, karena Amanda jelas senang berbicara dengan siapapun. Nah, siapapun yang tidak jelek. Semakin tampan pria yang mengobrol dengannya, semakin bahagia dia. Saat taksi memasuki area pusat kota, Elsa tiba-tiba bertanya, haruskah kita menginap di hotel yang sama? Luke berpikir sejenak dan berkata, kita harus berpisah karena kita di sini untuk bersenang-senang. Saya tidak ingin menjadi roda ketiga. Elsa berkata dengan lega, turunkan aku di depan. Aku akan berjalan. Saya akan mengirimi Anda pesan teks setelah saya check-in. Petik 2. Akan canggung baginya untuk pergi keluar dan bersenang-senang jika Luke bersamanya. Jika Luke tidak bersamanya, dia hanya akan menjadi orang biasa. Tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah seorang polisi. Pengemudi diam-diam menghentikan mobil ratusan meter di depan. Luke berkata, berikan kartumu. Sopir itu berkata, saya tidak bisa mengerti. Anda, Luke berkata, apakah Anda ingin saya memanggil petugas polisi di sana? Melihat penghinaan di wajah pria itu, Luke menyadari setelah berpikir sejenak bahwa pria itu tidak takut pada polisi. Dia melemparkan apa yang tampak seperti yoyo ke kursi pengemudi. Itu terbang di sekitar tangan pengemudi dan mengikatnya. Luke berkata sambil tersenyum, katakan padaku, bisakah kamu pergi jika aku meminta petugas polisi untuk memeriksa SIM-mu?
Pengemudi itu berjuang sejenak, lalu berkata, baiklah, saya menyerah. Saya akan memberikan kartu saya. Lukas tertawa. Oke, Daniel. Saya yakin pengemudi yang baik seperti Anda pasti terkenal di Paris. Sistem, Anda telah mengalahkan Daniel dan menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Daniel, mengemudi dasar, wajah pria itu berubah. Anda kenal saya. Luke terkekeh dan mengambil yoyo itu. Dia kemudian menepuk bahu Daniel dan berkata, ini tips saya untuk Anda. Daniel tersenyum ketika mendengar suara uang yang menyenangkan. Dia menerima $100. Itu terlalu sedikit sebagai ongkos taksi, tetapi agak murah hati sebagai tip. Sesaat kemudian, Elsa pergi dengan sebuah kartu dan berpamitan pada Luke. Melihat Elsa, yang sudah berkeliaran di jalanan Paris, Luke berkata, Daniel, berikan aku kartumu juga. Setelah ragu-ragu sebentar, Daniel memberinya kartu lain. Saya akan menagih lebih banyak jika Anda memanggil taksi saya. Luke bertanya, berapa yang Anda bayar? Daniel memutar matanya dan berkata, €500 setiap kali, terpisah dari ongkos taksi. Luke menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, kedengarannya adil. Daniel kehilangan kata-kata. Hah? Dia sengaja mengajukan harga yang keterlaluan, tetapi penumpang itu berpikir itu adil. Apakah dia bertemu dengan seorang idiot? Tetapi mengingat bagaimana Luke mengikat tangannya barusan, dia segera menepis anggapan itu. 10 menit kemudian, Luke berkeliaran di jalan-jalan Paris dengan santai, mengamati kota seolah-olah itu adalah ladang jagung. Paris terkenal dengan keindahannya, namun tidak banyak orang yang tahu bahwa Paris juga merupakan kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Ini adalah masalah yang tak terhindarkan di kota metropolitan manapun. Pencurian dan perampokan kecil terjadi di mana-mana, dan mereka tidak bisa lepas dari hidung tajam Luke. Jika seorang pria membawa beberapa dompet yang memiliki bau yang berbeda, sangat tidak mungkin teman-temannya memberikan dompet mereka untuk membeli makan malam untuk mereka, bukan? Berjalan santai, Luke menendang kerikil acak ke arah pencuri yang baru saja mengambil dompet dengan diam-diam. Pencuri itu berteriak kesakitan, dan dompet di tangannya menyelinap kembali ke saku gadis yang sama sekali tidak tahu apa-apa yang baru saja dicopetnya. Misi, menghentikan pencuri. EXP +3. Kredit +3.